hari. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Saya akan ganti segala duka menjadi suka. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, pasti setiap orang berjumpa, mengalami, berhadapan dengan persoalan dan pergumulan, bukan? Nah, karena itu hari ini kita bersama-sama akan dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, suatu kali ada seorang anak perempuan yang baru pertama kali naik kereta. Lalu dia memperhatikan sepanjang perjalanan kereta itu, dari jendela dia melihat bagaimana mobil-mobil itu berjalan, bagaimana jalan-jalan di samping dan sekitarnya, dan juga tiang-tiang listrik yang ada di sekitarnya selalu dilewati. Dan tiba-tiba dia melihat ada danau di depan. Lalu dia berteriak kepada mamanya, "Mama,
kita akan masuk ke dalam danau. Kita akan tenggelam. Lalu mamanya mengatakan, oh tidak, ada jembatan. Sehingga betul kereta itu melesat dan melewati di atas jembatan yang membawa kereta itu akhirnya sampai di seberang danau itu dengan selamat. Lalu anak ini mengatakan, oh ya, ada jembatan ya. Dan kemudian dia memperhatikan lagi pemandangan di sekitarnya. Lalu dia juga melihat ada sebuah gunung yang tinggi dan besar. Lalu dia berteriak lagi kepada mamanya, Mama, ada gunung. Apa yang kemudian terjadi? Lalu tiba-tiba kereta itu melesat masuk ke dalam sebuah terowongan yang panjang. Dan seketika itu juga, maka terowongan itu menembus gunung itu dan berada di sisi yang lainnya. Dan anak ini melihat, oh ada terowongan supaya kita bisa menembus gunung. Nah sahabat-sahabat Yesus, lalu anak ini berkata dalam hatinya, berarti di depan sana ada seseorang yang sedang mempersiapkan jalan agar kereta ini berjalan dengan lancar. Nah, demikian ilustrasi bagi kita saat ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Apakah kita juga percaya bahwa di sepanjang kehidupan yang akan kita jalani, jalan yang akan kita lewati itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan? Tuhan sudah berada jauh di depan kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Atau jangan-jangan ketika kita berhadapan dengan persoalan seperti tadi, kita melihat danau yang luas, kita kemudian berteriak kepada Tuhan, Tuhan, aku akan tenggelam. Atau ketika kita melihat gunung yang tinggi, kita juga berteriak kepada Tuhan, Tuhan ada masalah besar menghadang di depanku. Ataukah itu yang kita lakukan? Masih bersyukur jika kita masih bisa berteriak kepada Tuhan. Sebab banyak juga orang yang kemudian melihat ketakutan dengan danau, sehingga dia nanti mungkin saja bisa tenggelam, atau takut menghadapi gunung yang tinggi yang mungkin bisa tertabrak. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang lari. Lari melupakan itu, mencoba melupakan itu dengan apa? Dengan hal-hal yang negatif di sekitar kita. Padahal ketika kita lari, apakah persoalan itu selesai? Apakah kemudian masalah itu hilang? Tidak, saudara-saudara. Nah, karena itu apa yang kemudian kita lakukan? Apakah kita kemudian lari kepada Tuhan? Tidak hanya berteriak kepada Tuhan mungkin karena kekhawatiran kita, karena kegelisahan kita, karena kegusaran kita. Kita kemudian lari membuka firman-Nya. Kita membaca firman-Nya. Sebab kita yakin dan percaya di dalam firman Tuhan ini kita diteguhkan. Kita juga dikuatkan. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kita di dalam 1 Petrus 5 khususnya. Ketika kita ada persoalan, ketika kita mengalami pergumulan, maka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah. Serahkanlah. Apakah benar ketika kita berhadapan dengan persoalan itu semua yang membuat kita khawatir, kita menyerahkan supaya Tuhan memelihara kita? Sebab jika tidak, jika kita lari, kemudian jika kita jatuh pada pemikiran dan kekhawatiran, maka itu membuat kita justru semakin stres, terpuruk, dan jatuh. Karena itu di ayat yang ke-8, firman Tuhan ini berbicara sangat tegas. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa? Apa situasinya? Ketika kita menyerah, bukan menyerahkan, tapi ketika kita menyerah stres, maka kita ditangkap oleh singa itu, bahkan menjadikan kita jatuh, terpuruk, dan stres luar biasa. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Lalu saudara-saudara, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Panggilan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ini memanggil kita, karena kadang ketika hal itu terjadi, kita itu tergoda untuk memikirkannya terus-menerus, yang membuat kita stres. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang punya kuasa.
Sehingga kita kadang tergoda untuk menyelesaikannya semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Karena itu 1 Petrus 5 ini memanggil kita dalam firman-Nya bahwa Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya melalui firman ini kita kemudian bisa menghayati bahwa panggilan kita sebenarnya adalah menyerahkan persoalan itu, pergumulan itu kepada Tuhan, bukan menyelesaikannya. Panggilan kita adalah untuk kita setia kepada Tuhan, bukan untuk berhasil. Bahkan melalui firman ini, kita dipanggil untuk kokoh dan teguh, bukan untuk merobohkan dan menghancurkan apa yang ada di depan kita. Memang kadang saudara-saudara kita tergoda. Ketika kita punya masalah, kita pengennya masalah itu cepat selesai. Ketika kita punya persoalan, kita pengennya sekilas mata hilang semua. Panggilan kita bukan untuk menyelesaikannya. Panggilan kita bukan untuk menghilangkannya. Panggilan kita kadang-kadang tergoda untuk berhasil keluar dari itu. Padahal ketika kita berhasil keluar dari itu, kita kadang sombong bahwa saya bisa. Padahal itu semua adalah karunia dan pertolongan Tuhan. Panggilan kita untuk satu, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, untuk setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kokoh dan teguh di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pada saat ini, menguatkan dan meneguhkan kami. Kami mohon ampun Tuhan, kadang kami tergoda ketika kami berhadapan atau bertemu dengan persoalan dan pergumulan. Kami ingin segala sesuatunya cepat-cepat selesai, cepat-cepat berlalu, cepat-cepat hilang. Kadang kami juga tergoda untuk dengan kekuatan kami sendiri, kami mengandalkan diri kami sendiri untuk menyelesaikan semua itu. Hari ini kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa panggilan kami adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang memelihara dan mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur jika kami punya persoalan dan pergumulan, sebab itu semua menjadi berkat bagi kami, meneguhkan dan juga mendewasakan iman percaya kami. Kami juga dipanggil untuk setia, meski dalam persoalan dan pergumulan kami. Kami dipanggil untuk tetap setia mengandalkan Tuhan dan percaya pada kebesaran nama-Mu. Sehingga panggilan kami adalah supaya teguh dan kokoh berdiri. Sebab kami percaya ada Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan menyandarkan semuanya hanya di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari serahkanlah segala hal kepada Tuhan. Khususnya kekhawatiran kita, kecemasan kita, persoalan kita, pergumulan kita. Sebab panggilan saudara dan saya tidak untuk menyelesaikannya, tidak mengalahkannya. Panggilan saudara dan saya adalah apakah di tengah persoalan pergumulan itu kita tetap bisa setia, teguh berdiri, dan percaya kepada Tuhan. Karena itu tetap semangat, tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan teguh berdiri. Sebab Tuhan memberkati saudara-saudara. Tak pernah Dia janji hari kan panas.
dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka.